Selamat malam mahasiswa sekalian, silakan Anda bergabung. Selamat malam mahasiswa sekalian, silakan Anda bergabung. Baik, kita mulai aja. Di pertemuan kita hari ini kita mempelajari tentang cara menentukan daya inverter. Jadi kalau minggu kemarin kita belajar tentang inverter, sekarang kita mencoba mempelajari daya inverter. Dan tentunya karena kita belajar alat ukur, tentunya berhubungan dengan cara menentukan atau mengukur daya inverter. Baik, materinya saya lanjutkan. Nah, ini adalah inverter yang kita pelajari kemarin. Jadi ada osilator, kemudian di sini ada penguat. Ini adalah inverter yang kita pelajari kemarin. Jadi ada osilator, kemudian di sini ada penguat. Ya, ada dua penguat, ya, masing-masing menguatkan pulsa transfer 1 atau Q1, ya, dikuatkan. Yang berikutnya penguat untuk pulsa atau trigger, ya, atau gelombang untuk osilator yang dihasilkan oleh Q2 atau transfer kedua. Ini bergantian dikuatkan untuk mampu men-trigger atau memicu transistor di ujung yang berhubungan dengan trafo step up, ya, karena harapannya outputnya adalah tegangannya lebih tinggi, ya, karena inputnya DC, maka perlu dibuat switching seperti ini, ya, dialirkan ke primer bergantian, ya, di positif ke transfer yang atas saat dipicu oleh trigger Q2, ya, lalu positif DC positif ke trafo bagian yang bawah. Setelah transfer yang kedua atau yang bawah ini dipicu oleh pulsa yang dikeluarkan oleh transfer Q1, ya. Jadi ini bergantian, ya. Jadi positifnya trafo, positifnya dioda DC, ya, DC aki atau yang lain, ya, itu dihubungkan ke trafo menuju ground, ya, ini ground, ya, ini ground, ya, bergantian. Jadi saat Q7 dan Q6 kalau salah, ya,
Ini dipicu masing-masing oleh pulsa osilator ya, dikuatkan lalu digunakan untuk memicu transfer yang atas, mengalirlah positif DC menuju ke atas ke ground ya. Lalu saat transfer bawah dipicu oleh pulsa dari osilator ya, maka positif DC menuju ke ground melalui trafo primer yang bawah ya, ini. Nah ini ke ground. Nah dengan demikian maka diharapkan di sekunder menghasilkan tegangan AC. Nah ini konsep inverter yang kemarin kita sudah bahas ya. Baik, kita lanjutkan. Daya listrik dan rumus untuk menghitungnya. Nah, ini mengenai daya, karena inverter itu tidak akan jauh dari daya ya. Karena diharapkan keluarannya itu ada tegangan dan arus ya. Nah, sumber energi seperti tegangan listrik akan menghasilkan daya listrik, sedangkan beban yang terhubung dengannya akan menyerap daya listrik tersebut ya. Daya listrik adalah tingkat konsumsi energi dalam sebuah sirkuit atau rangkaian listrik. Jadi lampu itu kalau dayanya semakin besar itu maka menyerap listrik semakin besar. Sedemikian hingga lampunya akan lebih terang apabila dibandingkan dengan lampu dengan daya yang kecil. Maka daya serap listriknya juga kecil sehingga lampunya lebih redup ya. Dan ini satuannya watt. Jadi kalau lampu itu wattnya besar maka semakin terang, kalau wattnya kecil semakin redup ya. Jadi tentunya kalau lampu di teras itu wattnya lebih besar dibandingkan dengan lampu yang ada di kamar misalkan. Berikutnya, daya listrik adalah tingkat konsumsi energi dalam sebuah sirkuit atau rangkaian listrik. Contoh, lampu pijar menyerap daya listrik yang diterimanya ya, dan mengubahnya menjadi cahaya ya. Rumus daya adalah daya kali tegangan. Rumus daya sama dengan tegangan kali arus ya, atau P sama dengan I kuadrat R apabila V nya itu diubah menjadi I kali R ya, maka I kuadrat R ya. Atau kalau I nya dijadikan V dibagi R, maka jadinya adalah V kuadrat dibagi R. Nah, untuk eksperimen kita nanti itu tentunya ada hubungannya dengan rumus-rumus ini ya. Sedemikian hingga kita bisa menggunakan salah satu di antara rumus daya ini, di mana tiga persamaan ini ya. P itu daya listrik dengan satuan watt ya. Saya kira ini Anda sudah tahu, biasanya melekat pada produk elektronik ya. Lalu tegangan ya, tegangan listrik dengan satuan volt, ini juga gitu melekat pada produk elektronik. Arus listrik dengan satuan ampere ya, ini jarang ditampilkan ya, karena kebanyakan ditampilkan itu daya sama tegangan. Kenapa? Karena arus itu bisa diperoleh dengan membagi daya dibagi tegangan. Karena daya adalah tegangan dikalikan arus, sehingga kalau diketahui daya dan tegangan, arusnya bisa kita hitung ya. Lalu R adalah hambatan dengan satuan ohm. Nah ini beban istilahnya ya. Tentunya ini menjadi cara untuk kita mengetahui inverter yang kita punya itu dayanya berapa ya. Ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Inverter yang kita punya itu dayanya berapa? Baik, kita lanjutkan materinya. Ya, berikutnya arus power inverter DC to AC. Inverter DC to AC merupakan sebuah alat untuk mengubah tegangan DC ke arus bolak-balik
AC ya, arus bolak-balik itu AC, atau tegangan direct current atau DC ke arus alternating current. Alternating itu berarti menunjukkan bahwa arusnya itu berubah-ubah. Lalu tegangan input biasanya adalah 12 volt DC, ini biasanya aki ya. Untuk diperoleh tegangan 220 volt AC. Nah, ini kan menarik sekali. Bagaimana bisa 12 volt DC menjadi tegangan AC? Inverter memiliki spesifikasi berdasarkan output beban dalam satuan watt ya. Biasanya kalau kita punya inverter itu satuannya adalah watt ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah contoh fisik sebuah inverter ya. Ini kalau Anda pernah beli inverter pasti pernah melihat seperti ini ya. Bila menggunakan aki 12 volt dengan inverter daya 1000 watt, maka aki yang digunakan sebaiknya kapasitas 100 ampere hours ya, atau 1/10 dari beban output maksimal inverter yang digunakan ya. Jadi kalau ini 1000 watt lalu akinya 12 volt, ini kan agak berat ya, 12 volt lalu menjadi 220 volt, lalu kalau 10.000 ya berarti 500-an ya, 500 watt 500 ampere ya. Jadi saya tadi menghitung daya dibagi 220 volt arusnya berapa gitu. Nah, sekitar 220 ya. Berarti 220 50 ya. Atau sekitar 80-an ya. Jadi 100 dibagi 12 itu kan 8, sekian ya. Lalu dikalikan 10 menjadi 80-an watt, 80-an ampere. Wah, itu ya. Jadi tegangan 12 volt menjadi 1000 watt. Itu tegangannya kan 220. Ampernya adalah sekitar 80 lebih ampere. Nah, ini kalau pakai aki sepeda motor enggak mungkin ya, 12 volt aki itu ampernya cuma 5 ampere ya. Ya ini agak enggak mungkin ya. Jadi kalau 5 ampere kali 12 itu kan 60 watt ya, menghasilkan 1000 watt. Nah, ini kan enggak mungkin ya. Jadi inputnya cuma 60 watt, outputnya bisa sampai 1000 watt, itu agak susah ya. Jadi nggak mungkin tercapai itu. Maka berapa ampere yang dibutuhkan agar aki 12 volt ini menghasilkan 1000 watt ya. Ini ya, yang digunakan sebaiknya kapasitas 100 ampere ya, karena paling tidak 1/10 dari beban output maksimal inverter yang digunakan. Jadi kalau 1/10-nya itu berarti kalau ini 1000 watt, ampernya itu dibagi 10 ya, menjadi sekitar 100 ampere ya. Nah, ini tentunya menjadi catatan kita ya. Jadi nggak berarti kita beli inverter lalu sembarang aki bisa dipasang, dan karena tertera 1000 watt maka pasti hasilnya 1000 watt. Itu juga tidak selalu seperti itu ya. Jadi kita mesti mengetahui perhitungannya harus jelas ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini contohnya ya, perhitungan arus yang digunakan oleh aki dan inverter 1000 watt untuk menghidupkan lampu dengan daya, ya ini rumah ya, rumah dengan daya 1000 watt sebagai berikut. Rumus daya atau persamaan daya yang sering digunakan ya, itu adalah daya input sama dengan daya output,
Nah, kalau diurai dalam tegangan dan arus, tegangan input kali arus input sama dengan tegangan output kali arus output. Nah, ini sudah menjadi persamaan standar internasional ya. Jadi kalau daya input paling tidak itu sama dengan daya output. Dan bahkan kadang-kadang daya input lebih besar dari daya output karena ada rugi-rugi daya istilahnya, mungkin panas atau yang lain. Jadi tidaklah mungkin daya input yang lebih kecil mampu menghasilkan daya output yang lebih besar daripada daya inputnya, itu tidak mungkin ya. Nah, maka perhitungannya adalah kalau kita pakai aki 12 volt ya, Vin nya 12 volt, arus in nya itu paling tidak 86,8 ampere ya. Untuk menghasilkan V out nya 220, arusnya adalah 4,5 ampere ya. Jadi kalau dihitung menjadi sama nanti ya, 12 kali 86,8 ampere 1000 watt itu daya inputnya ya. Daya outputnya 220 kali 4,54 ampere sama dengan 1000 watt. Nah, ini idealnya, tapi kebanyakan daya input lebih besar daripada daya output karena ada rugi-rugi panas ya. Idealnya, tapi kebanyakan daya input lebih besar daripada daya output karena ada rugi-rugi panas. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita lihat aki yang umum di masyarakat ya. Nah, ini aki ini biasanya tertera spesifikasinya ya. Coba ini saya dekatkan. Nah, ini aki ini biasanya tertera spesifikasinya. Jadi seperti ini tanpa bermaksud menampilkan merek ya. Ini kalau aki yang umum dilihat itu ada merek dan di bawah merek itu ada satuan ampere. Ya, ini tertera 65 ampere hours atau 6, ini tertulis 65 Ah gitu ya. Berarti dia mempunyai kemampuan hanya 65 ampere per jam. Ya. Sehingga kalau ini digunakan ya, walaupun ini 12 volt digunakan pada inverter 1000 watt, maka hasil perkaryan yang kita bahas tadi juga tidak bisa menghasilkan maksimal 1000 watt karena ampernya lebih kecil. Karena dalam perhitungan kan 86, sekian gitu ya. Nah, ini kan kurang dari 86 sehingga hasil inverter outputnya tentunya tidak akan sampai lebih dari atau enggak akan sampai 1000 watt ya, masih kurang dari 1000 karena ampernya kurang dari 86 ampere. Nah, sekarang sampingnya ya. Nah, ini beda lagi. Ada merek, ada tertera 12 volt 55 ampere hours ya. Tertulis 55 Ah atau 55 ampere hours. Ini juga gitu, tidak sampai 86 ampere sehingga ini kalau digunakan dipasangkan ke inverter 1000 watt tentunya hasilnya nggak akan sampai 1000 watt. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ke mahasiswa sekalian. Kita tidak boleh melihat dari tulisan yang tertera di inverter maka otomatis output daya yang dihasilkan juga sama dengan yang tertera juga. Tidak seperti itu gitu ya maksudnya ya. Karena tentunya kita mengikuti kaidah-kaidah daya input sama dengan daya output yang merupakan standar internasional. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini kita masuk ke rangkaian. Ini rangkaiannya sudah saya siapkan ya. Nah, ini rangkaiannya. Kalau Anda lihat di sini ya. Ini osilatornya ya, sudah saya setting frekuensinya supaya lebih cepat. Lalu outputnya Anda perhatikan ini positif negatif ya, atau AC di sini, alternating current. Lalu outputnya Anda perhatikan
Lalu alat ukur yang kita gunakan di sini adalah voltmeter digital AC, voltmeter AC digital, lalu osiloskop untuk menampilkan bentuk gelombang. Lalu di sini ada beban. Coba ini saya perbesar. Nah, ini ada beban seperti persamaan yang tadi kita pelajari. Daya itu sama dengan I kuadrat R bisa jadi. Jadi untuk mendapatkan daya maka kita harus kasih beban ya, agar kita ketahui atau kita dapatkan daya yang sesungguhnya ya. Jadi kalau nggak ada beban ya dayanya tidak akan terukur ya, karena arusnya nggak mengalir, padahal mengalirkan arus itu dengan cara memberi beban. Nah, baik ini ya. Jadi ini osiloskop. Ini penguat dua pasang transistor Darlington. Ini penguat akhir yang akan mengalirkan tegangan DC. Ini bisa jadi aki ya, 12 volt menuju ke trafo secara bergantian melalui dua transistor NPN ini ya. Sehingga perubahan arus yang mengalir akan mengindukasikan tegangan AC ke sekunder, dan ini adalah yang muncul di alat ukur osiloskopnya. Baik, kita bahas materinya dulu ya. Nah, ini rangkaian yang tadi saya tampilkan. Kemudian nah ini osiloskopnya, osilatornya ya. Osilatornya ini sudah saya setting ya. Jadi caranya diklik, lalu properties, lalu ini saya pilih frekuensinya. Nah ini frekuensinya tak kasih 1 Hz untuk bisa dilihat ya, perubahan osilatornya ya. Kalau terlalu tinggi nanti osilatornya itu tidak tampak perubahan nyalanya atau on off-nya tidak kelihatan, maka saya kasih 1 Hz. Kemudian tegangannya 5 volt, lalu QT-nya persentasenya 50%. Jadi positifnya 50 volt, 5 volt 50% dari satu gelombang ya. Jadi tegangan 5 volt dan tegangan 0 itu 50% atau bentuk gelombangnya sama ya. Jadi pulsa positif dan pulsa negatif dari osilator itu sama persis ya, positif dan negatifnya, sehingga istilahnya duty cycle-nya itu 50% ya. 50% positif, 50% negatif. Kemudian digunakan tegangan multimeter. Ya, tegangan outputnya ini digunakan multimeter DC ya. Oh, ini AC mestinya, ini AC ya. Dicentang AC ya. Jadi outputnya itu tegangan AC, maka multimeter yang kita gunakan adalah multimeter AC. Ya, jadi outputnya itu multimeter AC digital. Ya. Kemudian saya lanjutkan. Lalu osiloskopnya, nah ini osiloskopnya. Nah ini osiloskopnya sudah saya
klik ya, lalu muncul propertiesnya. Ini osiloskopnya. Ini maksimum minimumnya 5 volt plus, 5 volt negatif atau minus, sehingga tegangannya saya setting 5 volt AC. Ya, tentunya dalam kondisi sehari-hari 220 volt AC. Tentunya ini karena untuk perkuliahan dan bisa kita lihat ya bentuk gelombangnya ini. Bisa kita lihat bentuk gelombangnya, maka tentunya frekuensinya jangan terlalu tinggi lah, karena ini untuk belajar. Intinya adalah alat ukur yang digunakan voltmeter digital ya, AC, kemudian osiloskop tegangan rendah ya, maksimal tegangannya 5 volt, minimalnya minus 5 volt atau 5 volt AC. Maksimal tegangannya 5 volt, minimalnya minus 5 volt atau 5 volt AC. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita eksperimenkan ya. Coba ini hambatannya 22 ohm ya. Coba hambatannya 22 ohm. Nah, pertama yang kita ukur adalah arusnya ya. Coba ini saya pertama yang kita ukur adalah perbesar arusnya. Ini saya pause saja ya. Ya, bentuk gelombangnya, dan ini tegangannya mendekati 6 volt ya. Tapi Anda lihat di sini terukur 4, sekian ya. Berarti tegangan efektifnya ya istilahnya, bukan tegangan puncaknya. Jadi tegangan puncaknya bisa jadi sekitar 6, tapi tegangan efektifnya atau tegangan terukur itu adalah 4,3 volt AC ya, ini AC. Lalu bebannya atau R resistornya ya atau bebannya itu 22 ohm. Nah, nanti kita gunakan persamaan daya ya, yaitu persamaannya kan tegangan kali arus. Nah, arusnya itu diperoleh dengan cara pembagian tegangan dibagi hambatan, karena kita kasih beban ya 22 ohm ini, maka arusnya adalah tegangan dibagi hambatan ya, maka persamaan daya adalah V kali I, di mana I sudah diurai menjadi V dibagi R, maka persamaannya menjadi V kali V dibagi R atau V kuadrat R. Jadi nanti tegangannya kita kuadratkan lalu dibagi hambatan, berarti beban. Nah, itu adalah cara untuk mengukur daya. Nah, ini kan untuk eksperimen ya, jadi intinya memang tidak untuk tegangan sampai 220 volt ya, ini eksperimen aja. Paling tidak kita tahu bagaimana cara untuk mengukur daya. Kalau tegangan terukur yang sesungguhnya kita nggak perlu osiloskop, kita langsung mengukur volt AC-nya saja dengan beban yang sudah terpasang, kita bisa menghitung daya. Jadi osiloskop ini hanya untuk melihat bahwa outputnya sudah bentuk AC ya, positif negatif positif negatif. Nah, ini kan positif negatif, ini berarti sudah bentuk AC gitu loh ya. Baik, kita sudah peroleh tegangannya
sekitar 4 volt dengan hambatan 22 ohm. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Nah, ini hasil eksperimen kita adalah tegangannya terukur 4 volt AC ya. Dan ini didapat dari voltmeter AC digital ya. Lalu hambatan sudah kita ketahui nilainya adalah 22 ohm. Maka dayanya adalah V kuadrat kali R. Ini sebenarnya V kali I, tapi I-nya sudah diurei menjadi V dibagi R. Maka hitung-hitungannya adalah kali V dibagi R atau V kuadrat dibagi R. Nah, maka nilai 4 volt dimasukkan lalu dikuadratkan lalu dibagi 22 hasilnya 0,72 watt ya. Nah, mungkin Anda berpikir lupa kecil ya, kecil sekali ya, ini kan untuk eksperimen aja ya. Nah, kalau yang tadi 1000 watt ya Anda kasih beban dulu berapa ohm, lalu Anda ukur tegangannya ya, tegangannya berapa, misalkan 220 volt ya, enggak apa-apa asal hasil ukur ya, hasil pengukuran ya, karena output inverter itu belum tentu 220, bisa jadi kurang. Jadi inverter itu enggak selalu persis 220. Nah, kemudian kalau kita mulai mengukur frekuensi ya, tadi itu kita lihat time per diff-nya sekitar 1 detik. Nah, 1 detiknya itu 1 gelombang ya. Nah, coba kita tampilkan lagi. Nah, ini ya. Ini time per diff-nya. Ini ada tulisan time, ini time per diff-nya 1 detik itu 1 gelombang. Nah, ini 1 gelombang. Ini time per diff-nya. Untuk detik berikutnya gelombangnya sama persis. Nah, berarti periodenya 1 gelombang itu 1 detik. Jadi periode 1 gelombang itu berapa detik itu penting sekali untuk menghitung frekuensi. Nah, ini diketahui 1 periode atau 1 gelombang itu butuh waktu periode selama 1 detik. Jadi 1 gelombang ini 1 periode namanya ya, karena nanti diikuti periode berikutnya. Nah, dalam 1 periode ini 1 gelombang ini berapa detik? Ternyata 1 detik ya. Nah, ini menjadi catatan periodenya 1 detik. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Nah, di sini time per diff-nya 1 detik. Ya. Periodenya 1 detik, sehingga dalam hitungan frekuensi sama dengan seper periode ya. Ya, ini akhirnya 1 dibagi 1 detik ya. Karena periodenya 1 detik. Maka rumusnya 1 dibagi T. T-nya itu 1 detik, maka frekuensinya adalah 1 dibagi 1 Hz atau frekuensinya adalah 1 Hz. Nah, ini sama dengan saat kita menentukan frekuensi di osilator ya. Jadi osiloskop dan osilator itu ternyata sama. Jadi osilator tadi itu di setting ya 1 Hz. Nah, setelah diukur menggunakan osiloskop, pada outputnya ternyata juga sama 1 Hz ya. Berarti kalau suatu inverter itu outputnya kok tidak 50 Hz, berarti osilatornya sudah berubah ya. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan ya. Jadi alat ukur yang digunakan hari ini cukup menarik karena bisa menghitung daya, juga bisa menghitung frekuensi dari output inverter ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita diskusikan hari ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa lanjutkan
di pertemuan berikutnya di materi yang berbeda. Baik, saya kira itu dulu. Jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.